ASN dapat 1 unit apartemen di IKN, kecuali yang jomblo. Aparatur sipil negara, ASN, yang pindah ke IKN Nusantara bakal mendapat 1 unit apartemen. Hal itu diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas. Namun untuk pemindahan tahap awal pada 2024, apartemen itu diprioritaskan untuk ASN yang sudah berkeluarga. Sementara, ASN yang masih melajang alias jomblo harus berbagi 1 unit dengan rekan lainnya. Di tahap awal banyak yang jomblo ini yang belum berkeluarga. Maka nanti di klaster, diklasifikasi sharing dulu, kantornya kan sharing, sehingga huniannya bisa lebih banyak, ujar Anas di Jakarta, Rabu 17 April. Ia menambahkan bahwa kelak jika ASN yang jomblo sudah menikah, maka akan mendapat 1 unit apartemen. Menurutnya, hal ini dilakukan karena pada tahap awal belum semua hunian bagi ASN rampung. Berdasarkan data yang ia paparkan, pada tahun ini akan ada 29 tower dengan total 1.740 unit apartemen khusus ASN. Adapun pemindahan ASN ini akan dimulai pada September mendatang. Pada tahap awal ini, sebanyak 11.916 ASN di 38 kementerian atau lembaga, KAGEL, akan dipindahkan. Selain itu, sebanyak 179 pejabat eselon 1 atau JPT Madya juga disertakan. Pemerintah juga sudah menetapkan skala prioritas untuk kepindahan ASN ke IKN. Adapun beberapa yang termasuk ke dalam prioritas pertama adalah ASN Pertahanan dan Keamanan, Hankam, ASN Muda, serta yang memiliki kemampuan digital. Anas menjelaskan skema pemindahan ASN dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, keberangkatan para pegawai ASN ke IKN tak langsung dilakukan oleh ribuan orang secara bersamaan. Lebih lanjut, Anas mengungkapkan rincian komponen tunjangan bagi ASN yang akan pindah ke IKN pada tahap awal. Tunjangan akan berbentuk paket bernama Tunjangan Pionir. Anas mengatakan akan ada 3 biaya yang ditanggung pemerintah, di antara lain biaya pengepakan, biaya tunggu, dan biaya transportasi. Ia merinci komponen yang mendapat hak tanggungan dalam proses pemindahannya. Jadi nanti mulai kepindahan, pengepakan barang, transportasi, dan seterusnya, itu akan dibantu, kata dia. 1 ASN, biaya pengepakan, kemudian pasangan ASN, biaya tunggu, kemudian ada asisten rumah tangga, ART, itu biaya transportasi, dan seterusnya, jelasnya lebih lanjut. Kendati, Anas belum dapat merinci berapa besar nominalnya. Hal-hal terkait rincian anggaran tunjangan pioner ini masih akan dibahas lebih lanjut dapat rapat terbatas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk insentif khusus biaya terkait dengan tunjangan pionir, saya belum bisa umumkan di tempat ini karena masih menunggu ratas dalam waktu dekat, tuturnya. Presiden Jokowi Tony Blair bahas rencana investasi energi di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara, IKN, salah satunya oleh Uni Emirat Arab, UAE. Rencana investasi UAE untuk membangun panel surya di IKN akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Ini business to business akan masuk, investasi, dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tetapi ini difasilitasi oleh Tony Blair Institute, kata Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Tony Blair di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, kata dia, proyek panel surya tersebut akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt. Bahlil pun memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara, PLN, akan dilibatkan dalam proyek kerjasama ini. Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena, sesuai, undang-undang kan, kewenangannya ada pada PLN. Setelah itu baru kita rumuskan regulasinya, ujar dia. Namun, ia belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya itu akan ditandatangani oleh Indonesia dan UAE.
Selain investasi WI, Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mendiskusikan soal penangkapan dan penyimpanan karbon, Carbon Capture and Storage (CCS), yang baik untuk digunakan di IKN. Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70%. Sementara pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30%, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di tanah air. Ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kita bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia, tutur Bahlil. Tony Blair Institute, TBI, for Global Change Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN. Kolaborasi antara otorita IKN dan lembaga yang didirikan mantan Perdana Menteri Inggris itu mencakup peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi, pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi, serta pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia. Jokowi minta Apple ikut kembangkan Smart City di IKN. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta CEO Apple Tim Cook ikut berpartisipasi dalam pembangunan Smart City Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Budi mengatakan permintaan itu disampaikan Jokowi kepada Cook dalam perbincangan yang berlangsung hampir 1 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 17 April. Pak Presiden juga sudah minta agar Apple ikut berpartisipasi berinvestasi membangun Smart City di IKN. Sudah diminta Pak Jokowi kepada Mr. Cook, kalau bisa Apple ikut terlibat dalam pengembangan Smart City di IKN, kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 17 April. Budi pun mengklaim Cook dan timnya merespons permintaan itu dengan baik. Bagus, challenging, kata Budi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut penawaran itu akan menarik bagi Apple sebab Indonesia merupakan salah satu pasar penting bagi perusahaan Apple. Saat ini, Apple memberikan investasi dalam bentuk pembangunan Apple Developer Academy di 4 kota. Total investasi seluruh pusat pengembang itu mencapai 1,8 triliun rupiah. Namun di sisi lain, pemerintah menurutnya juga meminta Apple untuk membangun pabrik manufaktur atau menggunakan komponen asli Indonesia atau TKDN dalam produksi Apple. Sebab Indonesia per 2023 tercatat sudah mampu memproduksi 50 juta unit handphone. Dengan kemampuan itu, ia berharap Apple mempertimbangkan konsep business matching yakni dengan menyesuaikan produk atau komponen Indonesia dengan spesifikasi Apple. Berdasarkan dari kesepakatan antara Indonesia dengan Apple antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenperin dengan Apple untuk mereka bisa mendapatkan nilai 35%. Jadi basisnya adalah investasi, ujar Agus. Sampai saat ini, produsen iPhone itu masih belum membuka pabriknya di Indonesia. Sementara, jenama HP lain sudah memiliki pabrik perakitan di dalam negeri. Saat ini, hampir semua HP yang dijual di Indonesia harus dirakit di dalam negeri untuk memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Namun, hanya iPhone yang masih diimpor utuh. Kendati demikian, Apple tetap bisa menjual iPhone di Indonesia karena memenuhi regulasi TKDN dengan menggunakan skema investasi lewat modal yang digunakan untuk membangun Apple Developer Academy.